Game. Oke. Oke. Satu untuk Evos, satu untuk Bigatron ya. Oke. Kalau begitu, wah, satu match lagi ataupun satu game lagi sudah match point untuk Evos Glory. Tapi sepertinya semangat dari Bos Pem sangat-sangat luar biasa. Hanya saja gue ingin bertanya, akan berakhir 3-0 atau 2-1 dulu? 3-0 apa 2-1? Ya wes, kalau begitu sekali lagi Velodrome, mana suaranya? Oke. Beradu pok di arah tengah. Ternyata Cloud9 yang memang harus mengalah ya. Tapi Super Ken sudah mulai menyeberang ke arah jungle yang dimiliki oleh Anavel. Dan ini jangan lupakan menjadi match point untuk Evos Glory. Apakah Bigatron Alpha mampu memecahkan adanya poin yang memang belum terkalahkan juga nih sejauh ini untuk Evos Glory? Yap, dan Super Ken ini mainnya agresif banget ya. Dia memilih untuk cut minion lawan daripada dia main di jungle-nya sendiri. Orange-nya bahkan masih ada. Yap, tapi sekarang di tempat yang berbeda Dreams-nya sudah bertemu dengan Henki ataupun Kayeye di bawah. Fluffy versus Orizo 1v1 situation. Ini Fluffy-nya terlihat cukup mengalah dulu ya. Dia menunggu untuk dari segi katapult terakhirnya juga untuk masuk. Tapi Dreams ini super tanky sih harusnya. Wah, yep. Dan bertemulah sudah Anavel sendirian. Akankah Anavel yang bisa bertahankan untuk sekarang? Anavel dikejar-kejar banget. Ada flicker yang udah dikeluarkan pula. Begitu banyak source skill yang udah dikeluarkan oleh beberapa pemain. Dari Bigatron Alpha. Sementara itu mereka berantem. Mereka bertarung di dalam pit dari Purple Buff milik Evos Glory. Wow, ini early yang begitu baik untuk Bigatron Alpha. 2 poin kill langsung nge-boost gold mereka di angka 1200. Ini menandakan bahwa early yang harusnya bisa dipegang sama Evos Glory ini udah mulai bisa sedikit dipatahkan. Ya, dan bahkan tadi mungkin untuk si Super Ken ya, dimana dia nggak ngambil orange buff-nya sama sekali. Lebih memilih untuk cutting saja, ambilin creeps milik dari Anavel agar levelnya tertekan. Dan sementara dia level 4 atau menuju ke level yang kelima, lihat bagaimana Anavel sendiri ini masih tertahan di level yang ketiga. Yap. Sebenarnya kalau ngelihat dari Moreno, ini juga menjadi satu asuransi nantinya di late game ya dengan Ceciliannya. Tapi untuk sejauh ini di turtle yang pertama tidak ada kontes yang bisa dilakukan juga karena Oke, ada serangan langsung yang dilakukan oleh beberapa player dari Bigatron Alpha. Satu buah shortcut kembali membawa rekan-rekan Bigatron Alpha untuk bisa melakukan adanya engagement terhadap Anavel yang harus tumbang untuk kedua kalinya. Ya, tapi ini jelas dari Anavel ya, ruang gerak dia sangat terbatas. Tidak ada kesempatan untuk bisa farming terlalu banyak juga melihat sebagai jungler. Di 5 menit awal kita harus ada advantage dengan dapetin creeps. Tapi ini dia selalu diambil juga oleh Super Ken yang dimana purple orange-nya ini masih tersedia sekarang. Ini bakal ditabrak lagi sih. Benar-benar ditabrak-tabrakin lagi. Coba lihat, ada 3 player sekarang dari Bigatron Alpha yang sudah mulai mereka masuk ke dalam area pertahanan Megan oleh Evos Glory. Bakal untuk sekarang cross blood sudah dilakukan dan Super Ken berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Blazing Duet, ada 2 player yang menjadi korban dalam pertempuran tersebut dari Bigatron Alpha. Dan itu adalah combo yang memang diharapkan juga ya. Dari Evos Glory. Eman harus mundur sepertinya. Karena kalau ngeliat dari Curse of Blood dan juga Blazing Duet yang bersinergi itu menjadi satu kekuatan untuk Evos Glory. Oh, hampir gagal. saja. Hampir saja. Masih bisa dipakai ya tadi ya. Masih didapatkan bukannya sih sama Super Ken? Yap. Atau tadi berhasil ditembak oleh Cloud9. Oke, belum kelihatan ya. Belum kelihatan nih. Eman? Kita lihat saja karena Eman di area atas sudah mendapatkan begitu banyak gangguan dan sekarang waktunya untuk memanggil rekan-rekan dari pemain Bigatron Alpha. Dan benar saja Anavelnya masih berjuang sendirian. Plus Cloud9 tadi yang berhasil mendapatkan purple buff di area dari Bigatron. Dan tidak ada tempat yang aman sepertinya di saat Ki sudah mulai hadir. Dia bisa membawa rekan-rekannya dan itu yang harus dihadapi oleh Brans. Cukup terkejut nampaknya. Ya, dan Moreno ternyata pelan-pelan juga sudah mulai mengumpulkan stack demi stack. Dan kehadiran di chip yang dipakai, shortcut yang selalu bisa dimunculkan. Yang membuat akhirnya tim fight kumpul 5 ini tersedia bagi Bigatron Alpha selalu sedari awal. Yap, dan terlihat ya untuk Clock of Destiny sudah menjadi milik dari Moreno. Untuk scale itemnya juga. Sedangkan untuk early yang kita tahu bagaimana Roger ini juga bisa berkiprah, tapi Anavel. Yap, jadi Anavel benar-benar dari tadi hidupnya tidak tenang sama sekali. Ya, lagi mau farming, itu ada fan-nya di sana ya. Keluar, kinya ditabrak lagi, bisa jadi ada shotgun dan ini yang membuat dia sangat waspada sekarang. Masalahnya ini juga udah perbedaan itemnya juga udah mulai kerasa kan. Cepet juga kan rotasi yang bisa dibawakan sama Bigatron Alpha. Jadi even pun itu Anavel yang ditabrak,
ya bisa dikomit juga. Oke, dan item tadi ya, War X ada buat Sorizo. Cara untuk audience predictionnya, wow, cukup besar menuju ke Evos Glory, 76%. Sorizo mendapatkan begitu banyak damage emas ke dalam tubuhnya dan Hengki Kayeye memanggil rekannya. Satu tamparan dari Bad Impact, begitu menyakitkan. Oke, dan Emannya juga udah langsung sigap lagi mendefense adanya satu buah altar top turret. Yang dimana Dreams ini udah mulai nge-babysit juga keberadaan dari Brans-nya. Iya, tapi lihat shortcut yang muncul tadi membuat Eman juga bisa join tim fight-nya. Iya. Dia kembali lagi Balik tadi. lagi dia. Ya, sangat cepat sekali untuk kembali ke posisi masing-masing selama shortcut tidak dihancurkan. Dan itulah yang terjadi bagaimana akhirnya pertukaran atau mirror yang mungkin diinginkan sama Evos Glory ini tertutup ya. Iya. Dengan adanya defensif yang bisa dilakukan juga oleh Eman di arah atas. Tapi luar biasanya Navel mau ditekan kayak gimana pun leveling bisa nyamain loh. Iya ya, dia udah 3 kali loh tumbang. Ya, 3 kali. Karena emang pola patternnya dan dia pinter banget untuk cari pertukaran sih jujurnya kalau ngelihat dari kiprahnya di match kemarin ya. Yap, untuk sekarang mereka semua berantem lagi, mereka bertarung lagi di dalam satu area. Dan Navel menjadi korbannya untuk kali ini 2 player dari Evos Glory. Langsung dihancurkan, waktunya untuk Bigetron Alpha bersinar. Oke, keunggulan yang bisa diambil oleh Bigetron Alpha membuat dari Evos Glory sekarang cukup kewalahan. Menunggu Brans selesai tapi Ki. Wah, Brans langsung disamperin, langsung saja mereka bersilaturahmi. Brans tidak kuat untuk menahan lagi painnya damage yang dihasilkan. Oke, Chip menjadi satu faktor lagi yang bisa akhirnya membuat rotasi cepat ini nggak bisa ditanggulangin sama Evos Glory. Ya, dan ini bukan chip dengan posisi kalah. Iya. Ini adalah chip dengan posisi sedang menang dan sedang menciptakan peluang lebih peluang untuk tim fight yang bisa dimenangkan Bigetron Alpha. Dengan kemampuan menghadirkan rekan-rekannya, dengan kemampuan shortcut, lebih memudahkan tim fight bagi Bigetron Alpha. Yap, itu dia. Dan kita ngeliat juga untuk Bransnya cukup sulit ya untuk bertahan. Dengan adanya satu buah Aegis yang dibawa. Agak lumayan jarang ya kita ngelihat dari Aegis sekarang. Iya, biasanya kan Purify. Sprint atau biasanya atau bahkan ya Vengeance. Waduh, ditabrakin lagi dong. Pola permainan yang begitu indah dipertontonkan pula oleh pemain dari Bigetron Alpha. Karena rotasinya dipegang banget sih sama Bigetron Alpha. Mereka punya mobilitas yang kenceng dari Bakianya. Bahkan pemanggilan dari rekan-rekan untuk bisa langsung masuk ke arah shortcut. Itu yang susah banget bisa ditanggulangi sama Evos Glory. Dan sekarang Super Cat-nya malah langsung terbegal pula sendirian di area tersebut, akan sempat untuk bisa kabur. Tapi ternyata Super Cat-nya berhasil dilumat, habis pula Purple Buff. Masih berhasil diambil. Masih bisa diambil ya karena ini bakal cukup berbahaya kalau memang jatuh ke tangan Moreno. Akan semakin superior lagi tapi Ki ini mobilitasnya juga kencang banget, dia susah banget dikejar. Iya, karena ini punya Y-Walk kan yang tampak kelihatan ada di bawah, bisa tiba-tiba ada di bagian atas juga. Dan bahkan dengan movement speed yang dihasilkan, itu punya shield juga. Dan efek stunnya kan banyak dari knockbacknya, dengan stun lagi. Dan ini berarti mungkin dari Bigetron Alpha mereka harus berhati-hati jangan sampai terpick off satu demi satu ya, atau sendirian aja gitu. Karena memang kayaknya Evos Glory juga mereka sedang menunggu team fight yang dinantikan ya dengan kombinasi antara Curse of Blood nantinya plus Blazing Duet karena kita ngeliat Brans dalam keadaan yang cukup tertekan, berbeda 2 level di bawah Eman. Yap, Eman level 11, Brans level 9. Anavelnya kali ini ingin maju ke area depan tapi terlalu beresiko, terlalu berbahaya. Oke, dan juga ini Fluffy udah jadi sandbag berjalan ya. Dengan modal Hunter Strike juga ngebuat dirinya susah untuk bisa menahan badan. Tertangkap Basaka kali ini karena Dreams-nya masih berhasil kabur ke depan berbeda. Curse of Blood-nya langsung dikeluarkan dan juga connect ke arah beberapa player Blazing Duel dikeluarkan pula. Tapi ternyata Brans masih belum cukup damage untuk bisa memberikan keseluruhan optimalisasi dari apapun yang dia milikin. Tapi ini pemain-pemain dari Bigetron Alpha juga HP-nya udah lumayan low. Mereka dipaksa untuk mundur tapi dengan adanya informasi bahwa pemain-pemain dari Evos Glory cukup jauh keberadaannya, Lord akan langsung dieksekusi tanpa adanya kontes yang akan menjadi milik dari Bigetron Alpha. Ya, tim fight yang memang sama-sama mulus tadi ya, karena berakhir dengan tidak adanya yang tumbang juga. Tapi tadi satu Curse of Blood yang kena ke beberapa pemain. Dan menurut itu udah bagus banget, cuman sayangnya memang Evos Glory mereka belum memiliki item yang memadai. Damage-nya nggak ada ya? Betul, mereka masih butuh Brans untuk tetap farming terlebih dahulu. Oke, dan harusnya kalau dalam keadaan kayak gini, farmingan semua akan diberikan kepada Brans ya. Yep. Karena kalau lihat dari Cloud9-nya juga, ya ini dalam keadaan yang aman-aman aja. Walaupun memang dari mid-nya juga ketinggalan level nih. Yap, di atas Sorizo sendirian. Masih berusaha untuk bisa mengacaukan lagi formasi yang dimiliki oleh Evos Glory. Oke.
Lordnya juga akan dibiarkan di arah bawah dan Moreno udah megang ke arah purple buff. Iya, punya SQ1 juga sekarang. Waduh. Ya, dengan Clock of Destiny yang jelasnya juga akan lebih maksimal lagi ya semakin seiring bertambahnya dengan waktu atau in game time. Oke. Dan sepertinya kali ini Inarina Turret sudah mulai dirontokkan dan ini Lordnya juga di slow push banget sama Bigetron Alpha. Dibiarin aja di bawah. Jadi super wave minion ini harus ditanggulangin oleh EVOS Glory. Ya, pada banyak ya berarti ya untuk kirimannya juga. Karena jelas ini adalah satu super minion. Kalau nanti nabraknya agak ke depan sedikit di detik yang ke-40-an, next wave lagi masih tetap akan ada untuk super minion bagi Bigetron Alpha. Dan benar-benar dipelankan juga akan dijaga dulu mungkin untuk Lord yang pertama ini. Yap, sementara itu sekarang kita lihat saja ada sebuah setup yang akan dilakukan oleh beberapa pemain dari Bigetron Alpha tapi malah membuat Dija tertinggal sendirian. Dija berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat tapi Flavinya malah berhasil selamat dan juga Brans mulai maju ke bagian depan. Bransnya terlalu dalam mengakibatkan dirinya hilang dan terbukalah peluang untuk Bigetron Alpha menghancurkan base utama. Oke. Brans masih bisa ditumbangkan dengan damage yang disumbangkan oleh Moreno. Dan Bigetron Alpha kehilangan dua pemain mereka. Satu wave akan dihantarkan oleh Sorizo dan juga Moreno. Wow, ini damage dari Moreno berasa loh sekarang. Dari bad impact yang sedang diberikan juga. Dan juga Eman ingin maju ke bagian depan kah? Tapi Flavi tertimpa satu bad impact. Wow. Sakit banget. Ini Cecilian yang prematur ya. Gak menginjak ke arah late game, damage yang disumbangkan udah terasa sekali. Yap, dan Rafaelnya maju ke area depan. Menjadi abang-abang atau bisa ke badan. Siapa pun ada di depan dan juga tertangkap satu orang. Sorizonya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Akankah mereka ingin melakukan sebuah pertempuran kembali? Tidak. Super Ken sudah mundur. Mundur lagi, pelan-pelan lagi. Karena itu dia kombinasi yang memang diharapkan oleh EVOS Glory, Curse of Blood. Yang bahkan juga ini diikuti dengan adanya damage dari Annafel dan juga Cloudkunnya. Ya, tapi Moreno di sini sih ini yang bahaya banget ya karena gak dipegang dari awal. Yang membuat bagaimana bad impact dia ini punya peran yang sangat penting. Selain daripada bad impact, dia juga punya efek road control, sangun flow-nya dia. Yang bisa membuat semuanya akan terkumpul di satu titik dan lebih sakit lagi jelas sekarang. Divine Glyph. Next item untuk Moreno. Yap, dan juga ada game fact by GoPay. Apa tuh? Ini menjadi debut Cecilian di MPL ID Season 13 setelah terakhir kali digunakan oleh Moreno di MPL ID Season 12 dan meraih kekalahan atas Fnatic Onyx di babak playoff. Jadi kayaknya Cecilian ini spesialis playoff ya buat Moreno. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya ini dengan keunggulan yang bisa harusnya dipertahankan, ya ini bisa mematahkan kekalahan yang mungkin ditelan di season lalu ya. Bener, karena stack dari Moreno juga udah tergolong banyak ya. Apalagi dengan point kill yang didapatin sama dia. Ini Dreamsnya di atas, tertangkap basah. Ada Annafel. Masih pasang badan, mereka ingin maju ke bagian depan. Mereka mencoba peruntungan untuk bisa mendapatkan lagi ke arah lot tersebut. Crossover-nya langsung dibuang begitu saja. Bahkan itu sekarang Kija berhasil dihancurkan dan sudah ada satu flash yang mengejar Moreno. Moreno langsung dihancurkan. Bahkan sekarang Annafelnya sedikit lagi bisa. Tapi Annafelnya berlangsung langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Bahkan itu sekarang Emannya lejap. Sorizo mundur. Dan Bransnya pun masih bertahan 4 player dari Glory. Benar-benar mendominasi. Wow! Satu buat targeting dari Brans menuju ke arah Moreno, shutdown didapatkan. Dan itu dia satu kemenangan kecil dari EVOS Glory di dalam team fight-nya. Ini mengubah keadaan. Dan itu penting banget. 1 poin kill atas Moreno yang membuat jelas Brans akan cepat untuk menyelesaikan satu item penting dia. Damage mungkin yang bisa ditambahkan lagi oleh Brans. Dan memang Annafel juga tumbang, tapi mereka bisa mereset tentang posisi yang sudah didapatkan Bigetron Alpha. Hei, Flavi mau dikeroyok masa ini sepertinya Flavi. Akankah sempat untuk kabur, tapi ternyata tidak. Berhasil tertangkap basah. Wow. Balik lagi. Oke, balik lagi. Balik lagi. Menyebalkan ya ini. Dari shortcutnya ini juga. Tapi ada nafas yang bisa dihela oleh EVOS Glory. Dengan gold yang juga udah mulai mengejar. Dan Lord sekarang sudah akan ditarik ulur oleh Bigetron Alpha. Gak ada shortcut loh. Siap, 15 detik lagi. Baru akan ada Flavi untuk join kembali. Tapi Annafelnya terlalu sakit damage yang diterima oleh dirinya. Bransnya mulai maju ke bagian depan. Akankah mereka berhasil untuk bisa membalaskan keadaan di mana untuk Bransnya pun sekarang langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Malah menjadi kerugian yang sangat-sangat besar untuk EVOS Glory. Dan sekarang Dreamsnya masih berupaya untuk bisa masuk ke area dalam. 3 player berusaha bertahan. Oke.
Dan sebetulnya kalau untuk ngelihat Moreno, potensi untuk ditabrak sama Bransa di saat tidak ada base piece. Karena kalau ada base piece, dia bakal bisa memberikan damage balasan. Yap, Cloud9-nya mundur ke area belakang sedikit. Tapi sekarang pertempuran kembali terjadi tepat berada di dalam area pekarangan defense yang dimiliki oleh EVOS Glory. Ada dia berusaha untuk maju ke bagian depan tapi tipsnya berhasil dihancurkan. Belum ada wave minion yang sampai. Di atas hampir, di tengah hampir. Yap, Anavel dan Brand dalam 3 detik ke depan akan segera hadir. Tapi sakit banget. Sakit banget dan Cloud9 berhasil dihancurkan dan Super Ken-nya tertinggal setia di bagian belakang. Super Ken-nya berhasil dihancurkan bahkan kali ini kita lihat saja. Eman masih berjuang dengan satu immortal di dalam tubuhnya. Ada White kali ini yang udah langsung dikeluarkan oleh Brans. Tapi Torizo di bagian tengah, kita lihat saja Flavinya masih berjuang juga untuk bisa mengantarkan damage dan juga menghancurkan ke arah lot tersebut. Tapi Anavelnya malah menjadi korban pula. Brans jadi garu-garu dan kali ini sepertinya Bigatron apa berhasil mengecilkan ketertinggalannya. Dan satu kemenangan